Halo teman-teman pecinta catur, kita kembali lagi dalam sebuah game dalam turnamen Tata Steel Master 2021 yang mempertemukan Grandmaster Sakrar Mamedyarov yang saat ini lawannya yaitu Ramesh Babu Pragnananda, seorang pecatur asal India. Di sini Sakrar Mamedyarov mengawali permainan dengan C4, pembukaan English Opening. Lalu dibalas oleh Pragnananda E5, G3, C6, D4, E4, pion dilewatkan, menteri A4, lalu D5, pion memukul pion, terlebih dahulu B5 mengancam menteri mundur ke B3. Di sini kuda F6 pengembangan perwira, gajah G5 mempining kuda, menteri A5 skak ditutup oleh kuda, pion B4 diusir kudanya, lalu kuda mundur ke D1, kuda memukul pion. Di sini gajah dikeluarkan. Sebaiknya Pragnananda memainkan dengan kuda ke D7. Tetapi di sini Pragnananda melakukan kesalahan dengan memukul gajah. Langkah ini salah sebab hitam membantu putih dalam pengembangan perwira. Dipukul oleh kuda, lihat teman-teman, kuda langsung aktif. Lalu kuda D7, sebuah langkah yang terlambat. Lalu benteng C1 mengancam pion. Terlebih dahulu H6 mengusir gajah, gajah mundur ke D2. Benteng C8 melindungi pion. F3 menawarkan pertukaran pion. Lebih memilih dengan kuda di D7 ke F6. Lalu kuda di H ke F2. Pion memukul pion. E4 mengusir kuda. Kuda mundur ke B6. Putih rokade. Lalu gajah E7 mungkin bermaksud ingin juga rokade. Kuda ke E3. Menteri A4. Di sini Pragnananda langsung menawarkan pertukaran menteri, ditolak oleh Mamedyarov. Menteri D3. Lagi-lagi Pragnananda menawarkan pertukaran menteri dengan menteri B5. Kali ini Mamedyarov menerima dengan menteri memukul menteri. Tentu saja pion memukul menteri dan langsung benteng melakukan skak dengan memukul benteng. Benteng dipukul oleh kuda. Dan di sini E5 mengusir kuda. Kuda ke D7, lalu kuda ke F5. Ancaman terhadap pion. Lalu G6 mengusir kuda. Kuda diabaikan dan memilih benteng C1 juga mengancam kuda. Di sini kuda dilindungi dengan memainkan kuda D ke B6. Dan kuda memukul gajah. Kuda memukul kuda. Dan gajah memukul pion. Di sini mereka sama-sama memiliki pion 6, namun di sini pion di F3 ini sudah tidak dapat diselamatkan oleh Pragnananda. Lalu kuda B ke D5, ancaman terhadap gajah. Gajah memukul kuda, raja memukul gajah, lalu kuda E4. G5, H3 mencegah pion agar tidak maju. F6, sebuah langkah blunder. Sebab ini adalah langkah yang membuat Pragnananda mengalami kekalahan. Lalu benteng C5, ancaman terhadap kuda sekaligus pion. Di sini pion F5. Lihat teman-teman, tempo sudah kalah dari Pragnananda. Lalu kuda ke D2. Benteng melindungi kuda. Kuda memukul pion. B4 melarikan diri dari ancaman benteng. Raja mendekatkan diri ke petak pusat. Lalu kuda ke B6.
Benteng C6 mengancam pion. Di sini Pragnananda menawarkan pertukaran benteng dengan benteng C8. Diterima. Benteng pukul benteng. Kuda memukul benteng H4. Pion dilewatkan. G4 mengusir kuda ke E1. Kuda ke 6, kuda ke G2, kuda ke A4 mengancam pion diabaikan oleh Mamedyarov memainkan kuda E3. Juga mengancam pion. Kuda memukul pion, kuda juga memukul pion skak, sekaligus mengancam pion di petak H6. Lalu raja ke E6, kuda memukul pion, dan kuda D1 skak. Raja mendekatkan diri ke E1 mengancam kuda ke C3. Pion dipukul oleh kuda. Kuda juga memukul pion. Lalu H5 bermaksud promosi. Di sini kuda C3. Kuda ke D2, raja ke D2. Kuda E4 skak. Di sini raja C2. Dengan maksud mendekati pion. Dan di langkah ke-46 ini Pragnananda menyerah sebab Pragnananda telah tertinggal 2 pion dan dipastikan Mamedyarov menang.